Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Al-Fatihah binniyatil qabul wa tamami kulli syu'li wa ma'mul ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala syekhul muallif rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, mengantarkan kita ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama mentakmirkan Masjid Al-Faizin. Sebagaimana biasa kita adakan setiap malam Sabtu, kajian kitab Riyadhus Shalihin, mengkaji tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita istiqamah untuk mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, gimana, sehat hari ini? Ya. Hawanya dingin. Ya. Hawanya dingin. Ya, mudah-mudahan semangat terus istiqomah. Apalagi kalau ngajinya pakai bandrek nih Pak ya. Enak ya Pak ya. Ada bandrek, ada dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri demi masa. Allah bersumpah demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, benar-benar merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan juga orang-orang yang mengerjakan amal baik, amal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan yang beruntung juga adalah orang-orang yang menasehati supaya mentaati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan juga orang-orang yang menasehati supaya menetapkan ataupun selalu dalam kesabaran. Surat Al-Asr ayat 3, 1-3. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Biasanya kalau kata-kata wal asri diawali dengan wawunya wawu qasam. Wawu qasam itu adalah wawu untuk sumpah, ya, bersumpah. Kalau ada kata di dalam Al-Quran itu diawali dengan kata-kata sumpah seperti ini, wal asri wadduha wal laili idza saja, ya,
wasyamsi waduhaha. Apalagi itu biasanya apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan diawali dengan kata sumpah, isinya itu pasti suatu yang berharga. Kenapa? Karena yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang nggak mungkin kita capai. Wal asri, demi masa, demi waktu, sesuatu yang tidak bisa kita waktu itu kan sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan. Waktu itu, yang namanya waktu apa sih? Taunya itu kalau malam gelap. Wal laili, dan demi malam. Malam itu apa? Malam itu gelap. Terus waduha, demi waktu duha. Duha itu waktunya kayak gimana? Ya pagi. Pagi itu yang mana gitu. Kita rasakan hanya ya indera perasa kita ya hanya itu, mengenal waktu. Waktu malam itu gelap, pagi itu terang. Wal asri, waktu itu ya waktu kayak begini. Paling kita berkiblatnya ke jam. Jam itu nih waktu tuh, jam gitu. Jadi sesuatu yang abstrak, yang sulit kita gapai, itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Karena apa? Karena yang akan disampaikan dari ayat ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tinggi nilainya, yang kalau kita amalkan itu akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa. Asr, waktu asar. Ada yang mengatakan asar ini adalah waktu asar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar? Karena kalau waktu asar itu di mana orang sudah mulai lelah, selesai dari aktivitas. Selesai dari aktivitas itulah barulah Allah Subhanahu wa taala menamakan waktunya itu waktu asar. Karena asar itu apa artinya? Asar itu artinya sesuatu yang diperas. Itu namanya asar. Kelapa diparut, diperset, keluar apa tuh? Santan. Itu namanya asar. Sesuatu yang habis diperas itu waktunya namanya asar. Asar itu artinya sesuatu yang telah diperas. Buah jambu, buah apel dimasukkan ke dalam mesin juicer, keluar itu namanya apa? Airnya, air jusnya itu. Nah, itu namanya asar. Asar. Manusia pada waktu siang, pada waktu sore sudah letih, habis bekerja. Yang dagang habis dagang, yang ngajar habis ngajar, yang pegawai habis gawe, capek, habis diperas apanya? Tenaganya, habis diperas otaknya. Jadi waktu asar itu adalah asar itu perasan. Nah, perasan itu adalah sesuatu yang murni. Santan itu, kelapa diperas jadi santan, jadi sesuatu yang berharga. Bisa dijadikan sayur, bisa dijadikan kolak, bisa dijadikan makanan dan lain sebagainya. Buah diperas, asarnya, sarinya itu bisa dipakai untuk minuman yang menyegarkan dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini Allah berpesan wal asri, demi masa. Demi masa, bahwa innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Di dalam kalimat ini ada dua penguatan. Pertama, inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Kemudian ditambah lagi penguatannya di dalam kata lafi khusrin,
benar-benar. Itu ada dua kata kata taukid, kata penguat, sesungguhnya dan benar-benar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar. Jadi sudah sesungguhnya ditambah lagi benar-benar. Lafi khusrin, dalam keadaan merugi gitu. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali. Nah, di sini ada istisna. Setiap ada kaidahnya itu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Apakah semuanya manusia akan rugi? Enggak semuanya. Illal ladzina, ada pengecualian, ada huruf istisna. Huruf istisna itu adalah huruf pengecualian. Kecuali. Kalau sudah kecuali berarti ini spesial, khusus. Kalau ada di pintu satu pintu ada tulisan dilarang masuk. Dilarang masuk berarti kalau cuman kalimatnya begitu, maka semua manusia, siapapun kita, tidak boleh masuk. Dilarang masuk. Biasanya ada pengecualian, kecuali karyawan. Ya, kecuali karyawan, berarti yang boleh masuk karyawan. Dilarang kencing di sini, berarti siapapun nggak boleh kencing di sini. Ada pengecualian, kecuali apa? Ya biasanya kalau di tempat pojokan tembok kecuali anjing, nah berarti yang boleh kencing di situ adalah anjing. Ya. Kalau bapak kencing di situ, ya anjing namanya gitu. Iya, itu berarti pengecualian. Namanya huruf istisna. Setiap kaidah, likulli qaidatin mustasnayat. Setiap yang namanya kaidah, peraturan, undang-undang pasti ada pengecualian. Ya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi pengecualian khusus. Berarti yang tidak merugi ya ini nih. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama orang yang beriman. Jadi sebenarnya ini konsepnya ini ada 5 orang yang beruntung, ya. Ada 5 orang yang beruntung. Yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman saja nggak cukup, kecuali ditambah lagi dengan ilmu. Maka orang yang beriman ditambah lagi dengan orang yang berilmu. Pasti orang yang berilmu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma, itu darajat. Maka Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Orang yang punya ilmu, yang punya ilmu, yang mau menuntut ilmu. Sebab apa? Orang kalau punya ilmu itu, maka dia mempunyai peradaban. Peradaban, adab, di asal katanya adab. Makanya dalam hal ini Hasan Basri, seorang ulama sufi pada zaman tabi'in, ya, yang hidup pada tahun 600-an lah, sekitar 624. Jadi zaman tabi'in itu zaman generasi emas. Jadi zaman generasi emas itu dari zaman Rasulullah masih hidup, sahabat, tabi'in. Kalau zaman sahabat adalah orang-orang yang pernah hidup dengan Rasulullah. Kalau zaman tabi'in, orang-orang yang pernah hidup dengan para sahabat. Bisa jadi juga pernah hidup di zaman Rasulullah pada dia masa kecilnya. Imam Hasan Basri, Al-Basri, ada yang mengatakan Al-Basri, seorang ulama sufi di zaman tabi'in, pernah mengatakan begini: la adaba lahu man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Nah, adab dengan akhlak itu beda.
Akhlak dengan adab beda. Kalau adab itu adalah satu kemuliaan, sesuatu sifat yang mulia yang didapat dari pendidikan, dari belajar. Ya. Satu sifat yang mulia yang didapat dari belajar. Orang umpamanya kayak di Jepang. Di Jepang itu peradabannya tinggi, Pak. Kalau Bapak di Jepang itu, Pak, kalau Bapak jalan di seberang, ada di satu jalanan. Terus di Jepang itu kalau ada orang yang dompetnya jatuh, itu nggak diambil. Dompetnya biasanya ditaruh di pinggir. Kalau dia ada di tengah jalan, ditaruh di pinggir. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang yang merasa kehilangan, dia akan menyelusuri jalan yang dia lewati. Jatuhnya di mana? Kalau dia merasa lewat sini, itu dia tuh. Padahal jatuhnya di sini, ditaruhlah di pinggir. Itu orang Jepang. Orang Jepang. Beda sama orang Priuk. Nemu dompet kira-kira diapain? Peradaban diambil dari satu pelajaran, ada pelajarannya, ada pendidikannya. Ada yang namanya sekolah kepribadian. Sekolah kepribadian. Orang-orang yang jet set, orang-orang yang yang punya jabatan, bos kah itu, sekretaris kah itu, wanita putri Indonesia kah itu, dia mempunyai satu peradaban. Ada sekolah namanya sekolah kepribadian. Kalau Bapak jadi bos, Bapak kan udah jadi bos nih, jalannya jangan kayak begitu. Diajarin tuh, Pak, jalannya. Jadi jalannya, cara melangkahnya begini, ya, jangan sambil melongo jalan. Ya, kalau orang yang beda, makanya orang kaya, orang bos-bos itu jalannya kan beda, Pak. Kenapa? Ada penasehatnya, ada konsultannya. Jadi diajarkan cara jalannya, tangannya kalau bisa dimasukin nih, Pak, kalau santai, jalannya begini, ya, nengok-nengoknya juga begini. Ya, pandangannya juga agak ke bawah sedikit. Itu sekolah kepribadian, diatur cara berjalannya, adabnya ada. Ya, seorang murid dia jalan di depan gurunya, ya, dia minggir. Pendidikan pesantren itu seperti itu. Ada pendidikannya, ada ilmunya, ada kitabnya. Kalau di dalam kitab di pesantren namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim artinya pendidikan untuk orang-orang yang belajar. Jadi murid, jadi orang yang belajar itu gimana caranya? Duduk di depan depan ulama gitu. Duduk dengan orang-orang pembesar. Makan. Itu di kerajaan-kerajaan, di keraton-keraton itu diajarkan, itu ada ilmunya. Maka kalau orang nggak punya adab, berarti dia nggak punya ilmu, gitu. Diajarkan cara makannya, ya, di keraton. Itu kalau makan, saya kemarin saya makanya nggak hadir, saya ke Jogja. Saya ke Jogja itu saya lihat, ya, orang-orang sana tuh, ya, sekarang sudah rame, Pak, sudah heterogen, udah nyampur apa aja ada. Tapi orang-orang yang masih megang kesultanan, ya, makan harus beradab. Makan kalau bisa orang tua dulu yang ngambil, baru anak, ya, yang muda makan. Makan nggak boleh berisik, nggak boleh bunyi itu antara sendok sama piring. Nggak boleh treng. Nah, itu nggak punya adab bagi orang-orang yang orang-orang keraton bilang, ini kampungan, norak. Makannya juga pelan. Dan makannya nggak boleh kita makan habis duluan, itu nggak boleh. Dan atau kita habisnya belakangan, nggak boleh. Mesti bareng.
Lihat makan orang itu, orang tua makan ditinggal segitu, harus kita samain. Ketika dia makan habis selesai kita selesai. Nah biasanya juga itu ada pendidikannya lagi, ada ilmunya ya, ada ilmunya. Bapak kalau ke restoran besar makan tring-tring, naruh sendoknya geletak gitu Pak, geletak, ditambahin lagi Pak makanan biar Bapak udah kenyang. Sebab apa? Tandanya Bapak nambah, pengen nambah. Lain sama di warteg Pak, warteg ya udah berapa ya? Nah, ini. Tapi kalau Bapak makan di restoran bintang 5, itu kan bintang 5 tuh sendoknya gede-gede, garpu. Bapak kalau naroknya ditebalikin terus nyimpang begini nih, ini sendok, ini garpu. Tandanya Bapak selesai makan. Tandanya Bapak selesai makan. Ya. Dan kalau sudah selesai udah langsung tuh diambil tuh piring kita. Itu namanya ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya. Ada ilmunya di pelajaran, di pendidikan. Jadi seorang ustadz ada ilmunya. Nih pakai apa namanya? Kayak sorban. Sorban ada ilmunya nih Pak. Bapak kenapa saya pakai sorban di sini? Ada orang pakai sorban sebelah kanan. Ada orang pakai sorban sebelah kiri. Kalau orang yang pakai sorban di sebelah kanan itu biasanya dipakai oleh orang-orang alim. Orang-orang alim yang punya ilmu. Ya, yang kiai, habaib ya. Kalau ada yang makainya di sebelah kiri model kayak saya gini, ini tandanya orang yang tawadu. Tawadu, dia merendah hati. Ya, makanya kalau kita mau pakai sorban, nggak apa-apa, Bapak mau bawa sorban buat sholat, buat apa? Pakainya di sebelah kiri, sebelah kiri. Itulah yang namanya adab. Itu ada di dalam pembelajarannya di pesantren itu ada. Maka nggak, coba Bapak lihat ya anak-anak santri itu sudah pakai sorban, Pak. Anak-anak kecil udah pakai sorban, yang SMP kelas 1, kelas 2 udah pakai sorban. Ya, tapi dia apa? Ditaruhnya di kiri. Kalau yang ustadz, apa mu'alim, ya, mu'alim ataupun kiai, ajengan itu biasanya ditaruh di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu tandanya orang alim, ya, gitu. Jadi ada pendidikannya, mulai dari makan, minum pakai tangan kiri nggak boleh, pakai tangan kanan. Terus lagi makan kalau ngeriung nih Pak, ya makan ngeriung kita pakai piring masing-masing, satu piring. Itu kalau makan pakai piring dengan orang-orang yang apa namanya, ya orang-orang yang priai gitu Pak. Itu makan nggak boleh diangkat piringnya Pak. Jangan begini makannya. Jangan ditaruh di bawah. Ditaruh di apa? Di bawah. Ini makannya apa? Di bawah, deketin. Dan kalau ngambil apa? Ngambil lauknya itu, ambillah yang terdekat. Ambil yang terdekat, ambil yang dekat. Kalau ada sesuatu yang dia suka, yang kita suka tapi jauh, minta tolong sama tuh dong, bawa ke sini. Nah, diambilin tuh semurnya bawa ke sini. Baru diambil. Taruh di bawah. Itu namanya adab. Ada ilmunya. Makanya Kiai Hasan Basri itu seorang ulama sufi mengatakan, man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang nggak punya adab, maka dia sesungguhnya nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Adab. Dan adab itu saya bilang lagi bahwa berbeda dengan akhlak. Kalau adab itu didapat dari pendidikan, dari belajar, ya, ini kayak begini nih, saya ngomong begini, cara makan gini, cara minum begini, ya, itu namanya adab. Tapi kalau akhlak beda. Akhlak itu adalah sifat yang mulia yang didapat dari orang yang ahli ibadah, yang rajin ibadahnya. Yang rajin ibadahnya, maka nanti akan terbentuk itu Pak, ya.
Orang yang rajin ibadahnya dia akan punya sifat apa? Sifat-sifat mulia, sifat tawadu, sifat rendah hati, sifat apa lagi? Menghormati, peduli dengan orang lain. Itulah yang dihasilkan dari ibadah. Ya, dia akan menghasilkan sifat-sifat yang mulia. Dia akan empati kepada orang, gampang kasihan sama orang. Ada orang miskin kelihatannya, wah dia cepat dia ambil uang, dia kasih sedekah. Itu namanya dia punya akhlakul karim. Dengan ibadah kemudian dia jujur. Nah, makanya Nabi Muhammad itu bukan adabnya aja yang bagus, tapi akhlaknya yang luhur, jujur, amanah. Makanya sifat-sifat Nabi itu ada tabligh, amanah, terus ada fatonah. Ya, itu 4 sifat itu didapat dari mana? Dari ibadah, dari rajinnya ibadah. Nabi Muhammad terkenal dengan ibadahnya. Nabi Isa mengatakan nanti akan ada pengganti ataupun nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kok Ahmad bukan Muhammad? Ahmad ini Pak biasanya dipakai oleh orang-orang yang rajin ibadah. Nabi Isa sholatnya rajin, ya, sholatnya hebat. Nabi Musa sholatnya juga hebat. Nabi Zakaria sholatnya juga hebat. Tapi Nabi Muhammad lebih hebat daripada nabi-nabi terdahulu. Maka disebutlah dengan sebutan Ahmad. Ahmad itu adalah orang yang ibadahnya itu hebat. Yang ibadahnya itu hebat. Makanya Nabi Isa mengatakan ismuhu Ahmad, bukan Muhammad dipanggil itu. Dalam Al-Quran dikatakan ismuhu Ahmad. Kenapa? Karena dia ibadahnya yang sangat hebat. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad itu ya sholat malamnya, ya sholat malamnya itu dia lihat, jangan ditanya berapa rakaatnya, tanya bagusnya, tanya panjangnya sholat malam Nabi Muhammad. Satu ketika Aisyah lagi tidur di samping Rasul yang sedang sholat malam, kesenggol tangannya ke kaki Nabi Muhammad. Begitu dilihat, kakinya bengkak Pak. Kakinya bengkak. Pak Dargo bengkak gak kakinya? Enggak, saya kirain bengkak. Tapi beda bengkaknya dengan Nabi Muhammad. Ya, maka ya itulah hebatnya sholatnya Nabi. Bahkan pernah diikuti oleh sahabat, pengen tahu cara sholat malamnya Nabi bagaimana. Itu ternyata sahabat nyerah. Wah, gak bisa. Panjang surat-surat yang dibacanya. Ya, Al-Baqarah, di samping lagi ada Ali Imran, Al-Maidah dan sebagainya. Hampir 5 juz. Tidak kurang dari 5 juz yang dibaca Nabi ketika sholat malam dalam 1 rakaatnya. 5 juz Pak. Kita 1 juz itu kalau yang bacaannya cepat itu setengah jam, 1 juz. Kalau 5 juz berarti berapa jam tuh? 2 jam setengah 1 rakaat. 2 jam setengah. Ya, bayangkan Pak, itu baru 1 rakaat. Makanya kata Aisyah, jangan ditanya rakaatnya, tanya panjang sholatnya, tanya bagus sholatnya. Bayangkan tuh Pak, 5 juz 2 jam setengah 1 rakaat. Ya habis gitu bagaimana? Sahabat nerusin nggak? Besoknya kagak ada yang mau datang lagi. Ya panjang sholatnya. Nah, jadi makanya dikatakan ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa. Ahmad itu adalah orang yang ibadahnya hebat. Makanya kalau ada biasanya anak ya baru lahir, itu dianjurkan dinamakanlah depannya siapa? Ahmad. Ya, Ahmad siapa? Ahmad Bukhari, Ahmad Jailani,
Kenapa Ahmad? Karena ada satu harapan, ini anak nanti ibadahnya hebat. Ibadahnya hebat. Tapi kalau bapak udah punya anak, udah bikin akte kelahiran segala, ya udahlah. Ya nggak ada Ahmadnya nih Pak Ustadz. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Makanya dikatakan begitu. Nah itulah man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina lahu. Kata Hasan Basri dikatakan, barang siapa yang tidak sabar, orang itu tidak punya kesabaran. Ya, man la sabra lahu la dina lahu, berarti dia tidak menikmati ajaran agamanya. Ya, dia tidak menikmati ajaran agamanya. Makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kesabaran dengan para sahabat. Sabar. Syukur sama sabar itulah yang jadi dua komponen ini yang menjadikan orang itu beriman. Sabar. Jangan dikit-dikit mukul, jangan dikit-dikit tonjok, jangan dikit-dikit ngemplang. Bahkan sekarang ada apanya? Ada undang-undangnya Pak, dibikin Pak. Orang itu kalau mukul orang Pak, ya. Makanya kita kalau lagi orang kalau kita lihat orang berantem, dideketin mukanya. Ya, sekarang orang makin berani, dia nonjok aja. Nah, diperkarain tuh Pak. Dia nonjok aja diperkarain. Tonjok deh, tonjok, ayo gitu-gitu. Nantangin, kita bisanya cuma gitu aja tuh. Kayak kucing Pak, kucing berantem. Oh, yang ini lagi. Oh, gitu-gitu doang. Enggak apa, belum gelut gitu Pak. Manusia kan begitu. Sekarang itu Pak. Makanya kita hati-hati nih Pak. Ya. Mukul, ngeplak, ada aja videonya, viral. Panggil kita sama polisi. Makanya hati-hati itu Pak. Hati-hati, apalagi sama anak-anak kecil nih, itu anak-anak kecil nih yang sholat itu tuh Pak. Mesti disabarin Pak. Ya, mesti disabarin. Jangan main keplak. Kalau ada anak yang ngeplak, wah, tuh anak jadi takut. Bukan masalah takutnya Pak, takut ada yang videoin. Ntar ada, ini kan sekarang zaman lagi di videoin. Nah, akhirnya viral. Makanya ngajak sekarang ini memang, ya itulah Pak, kembali lagi mungkin ini Pak, saat ini ya Pak ya, adanya gadget, adanya HP, ya itu adalah barangkali ini ya, ada satu campur tangan Allah kepada manusia saat ini untuk tidak berbuat kasar, tidak berbuat ya seperti tadi itu. Takut ada viral, ya ada harga ngeplak anak orang karena bercanda, ada yang foto, ada yang videoin, orang tuanya tahu, udah. Itu berapa tahun Pak sekarang itu? Hampir 2,5 tahun itu Pak. Itu kalau begitu tuh Pak. Karena apa? Karena sudah berbuat yang tidak mengenakan. Sekarang itu kan begitu. Guru sekarang itu diancam pakai begitu Pak. Guru. Ya, makanya kita semuanya jadi apa? Jadi ngeri juga, takutnya ada yang viralin. Ya, takut ada yang viralin. Sekarang zamannya gitu. Diviralkan jadi pembicaraan. Ya, ada orang nendang jeger jadi panggil polisi karena viral. Makanya hati-hati. Inilah yang dikatakan oleh Imam Basri. Man la sabra lahu la dina lahu. Berarti dia kalau nggak sabar, dia tidak menghayati, dia tidak menikmati ajaran agamanya. Ya. Emang Pak kadang-kadang tuh Pak ya, setan kan ada-ada aja tuh. Ya, tonjok, hajar, keplak. Ternyata akhirnya jadi apa? Jadi bencana. Ya ditahan 2 tahun, terbukti, ketok palu, tok. Akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Ibadah nggak bisa ke masjid, cuma di penjara. Ya gitulah. Ya kata Imam Basri, yaitu orang yang tidak sabar. Makanya kita ini ke masjid Pak, bukan hanya bawa taat saja, bukan hanya bawa takwa aja, bawa sabar juga ke masjid.
bahwa ini orang kan macam-macam. Ada yang pendiam, ada yang ngeselin, kan gitu Pak. Padahal mau ke masjid, mau sholat. Kalau dia itu ngeselin itu kan nambah apa? Ya, nambah marah kita. Kalau kita nggak bawa sabar, sabar itu mesti dibawa kemana-mana Pak. Sekarang itu udahlah, sekarang bawa senyum aja, nikmatin aja, nikmatin. Insya Allah as-sabru kas-sabir murran fi madzaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru kas-sabir, kesabaran itu kas-sabir, seperti jadam. Seperti jadam itu kan pahit Pak, seperti jamu. Jamu itu pahit. Murran fi madzaqatihi, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi setelah itu ahla minal asali, akibatnya lebih manis daripada madu. Itu sabar, bawa sabar kemanapun, ke pasar bawa sabar, ke sekolah bawa sabar, ke tempat kerjaan bawa sabar. Insya Allah orang yang sabar akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang sabar, ya, jadi karyawan sabar, jadi supir sabar. Kan orang gitu, supir ada yang ini ngomongnya udah macam-macam, binatang lah di mana, ya. Wa man la wara'a lahu la zulfalahu. Siapa yang tidak wara' la zulfalahu, dia tidak punya martabat. Zulfa itu artinya apa? Martabat, harkat, derajat, martabat. Zulfa. Sekretaris MUI Kiai Zulfa, namanya Zulfa Mustafa. Zulfa itu artinya apa? Derajat yang mulia. Zulfa, tingkatan derajat yang mulia. Zulfa. Man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tidak wara', maka dia nggak punya derajat. Wara' itu apa? Wara' itu menjaga harga diri kita. Kalau bahasa kerennya performa, ya, kepribadian Pak. Kepribadian. Siapa yang nggak punya kepribadian, dia nggak jaga performa pribadinya, maka la zulfalah, orang itu nggak punya derajat, martabat, harkat, ya. Zulfa, dia punya derajat, martabatnya nggak ada. Makanya orang yang warok seperti itu, ya, dia nggak gampang-gampang itu. Dia lihat ini makanan punya siapa, ini minuman punya siapa nih, ada di sini nih. Dia nggak sembarangan minum, sikat, embat, jangan. Kalau nggak jelas apanya, siapa ini punya siapa, juntrungannya harus jelas. Orang-orang yang ahli warok ada ke tempat walimahan, ke tempat pesta, dia ada makanan banyak. Begitu dilihat siapa nih yang masak, dilihat aja yang masaknya siapa Pak. Yang masaknya, oh ini cateringnya Ustadz ini, baru makan. Karena apa? Karena biasanya kalau Ustadz ada ayam, ini berarti ayamnya halal. Bukan yang berarti bukan Ustadz haram, bukan. Karena apa? Orang dulu Pak, orang dulu kalau mau bikin acara maulid, ya, kan itu biasanya ada makanannya, ada sajiannya, ada ayam. Itu ayamnya dipotong sama dia sendiri, dipotong sama kiainya sendiri. Kiainya bikin acara maulid di rumahnya, ya. Itu saya tahu betul Pak. Ada seorang mu'alim udah almarhum di daerah Pondok Gede, yang guru saya juga. Dia kalau hari Jumat ngajar di Jati Bening, di tempat pesantren yang dulu saya ngajar. Itu kalau bikin acara, saya lihat sendiri. Itu bikin acara maulid. Itu yang namanya bikin acara, bikin hidangan apa makan, bikin biasanya nasi uduk sama ayam goreng, ya, enak, ya. Nah ayamnya itu dipotong sama dia sendiri. Potong tuh hari Jumat mamanya bikin malamnya maulid, dipotongin sama dia sendiri-sendiri.
satu-satu potong. Dah siangin sana, dicabutin bulunya. Nggak beli di mana? Nggak beli di pasar. Tuh karena apa? Nanti yang datang adalah ulama-ulama, kiai-kiai, habaib yang kewaraannya dijaga. Mereka itu harus dijaga juga makanannya. Maka yang ngundang ini menyediakan makanannya harus jelas. Tuh. Karena mereka warok, dilihat, wah ini yang pasti yang motong kiai ini nih. Dia tahu yang bikin hajat dia, yang motongin dia. Orang dulu kan begitu, Pak. Bikin hajatan, bikin walimahan, yang motong ayamnya dia. Ya, yang motong sapinya dia. Ya, bahkan sampai sekarang ini masih ada, Pak. Masih ada. Itu di daerah apa namanya? Prapanca, Blok M. Itu ada satu keluarga yang teman saya juga itu. Itu kalau beli daging bukannya beli daging di pasar, Pak. Motong sendiri, motong. Kan kebanyakan tuh satu ekor itu sapinya gede, dibagi-bagi tuh sama keluarganya. Ini keluarganya sono, banyak keluarganya, dibagi, taruh di freezer. Tuh, dia nggak beli daging di mana, di luar enggak. Tuh apa keluarganya Kiai Hamid itu namanya. Kiai Hamid itu murid kesayangannya Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang, Kiai Syekh Yasin. Itu dijaga itu Pak, waroknya itu Pak, dijaga. Dia mau makan daging yang dipotong, disembelih oleh dia. Gitu. Peternakannya di Parung itu Pak, saya lihat sendiri. Jadi itu dijaga kewaroannya, sampai makanannya itu dijaga. Kalau yang masak nggak jelas, ya nggak mau makan, minum aja lah mendingan. Minum, dijaga tuh kewaroannya. Dulu di Rawasibruk, Pak, di Rawasibruk daerah Jakarta Selatan, ada seorang ulama ngajar ngaji biasa kayak saya gini ngajar. Dia orang kaya, mualim dulu, ya kiai dulu itu kalau ya di samping jadi ustadz dia orang kaya, Pak, orang kaya. Dia ngajar di Gandaria itu dekat Mestik gitu Pak. Jadi kalau dari Rawasibruk ke Mestik itu ya sekitar beberapa kilo lah. Ya nggak sampai 5 kiloan, 3 kiloan gitu. Dia kalau apa namanya, kalau ngajar itu belum ada beca, belum ada banyak beca. Dia pakai delman, ya orang kaya. Dulu kendaraannya delman. Dia delman kendaraannya. Nah, itu dia suka jalan menuju ke Gandaria dari Rawasibruk lewat Kebayoran Lama, lewat Majestic, lewat sampai ke Gandaria. Itu lumayan jauh. Itu dia jaga itu Pak, tanah yang dia injak itu Pak, tanah yang dia injak untuk dia ngajar ke tempat itu dijaga karena dia punya warok. Dia beli itu apanya, tanahnya. Dia beli tanahnya buat apa? Buat dia lewat. Buat dia lewat. Nih dari Rawasibruk sampai ke Gandaria itu ada sekitar beberapa kilo, ada 4 atau 3 kilo. Itu tanahnya tuh yang di jalur jalan dia tuh dibeli Pak. Ini tanah siapa? Saya beli. Ini tanah siapa? Saya beli. Ini tanah sono siapa lagi? Bayaran Lama yang punya siapa? Dibeli. Buat jalan delman dia tuh Pak, buat jalan delman dia. Jadi sampai sebegitunya Pak, sampai sebegitunya. Kita kadang-kadang, mohon maaf Pak ya, kadang-kadang tanah orang kita lewatin, itu gak dipikirin itu Pak. Kita kan gak mikirin itu tanah siapa yang jadi kita lewatin. Perkaranya apakah orang yang kita lewatin ini tanahnya ini, dia ridho enggak tuh? Nah, dia ridho nggak untuk dilewatin itu tanahnya? Ya, terkadang tidak dia apalagi di kampung ada jalan setapak gitu, jalan setapak bisa dilewatin tanah orang. Itu tanah siapa itu? Nah, makanya orang yang warok itu maka dia beli itu yang dia lewatin. Kalau nggak jelas buat umum, ya kan kalau di apa namanya di Indonesia ini apalagi Jakarta itu namanya ada tanah mencong.
Tanah mencong itu tanah yang dipakai untuk jalan. Itu tanah mencong itu biasanya punya pemerintah, bisa dilewatin, ya. Nah itu, tapi itu lihat lagi itu tanahnya siapa yang dipakai. Kalau itu tanah orang, tanah Pak Haji ini almarhum, dulu punya Pak Haji ini, dilewatin ini tanahnya sama pemerintah. Permasalahannya redo enggak orang yang dipakai tanahnya untuk dilewatin? Itu di Pulau Besar itu Pak, di dekat apa Astra itu Pak, nggak ada got Pak. Kenapa? Karena tanahnya orang-orang di itu nggak mau dijadiin got sama lurah, nggak mau tanahnya biar kata semeter juga dipakai panjang gitu. Itu kan ada harganya. Ya wajar kalau mereka nggak mau, ya udah lurah bilang kalau dia nggak mau ya udah, karena itu menyangkut apa? Ridhonya dia. Di daerah dekat Sumber Arta itu, dekat ujung aspal, ya. Saya pernah ke situ. Hujan sedikit banjir, Pak. Hujannya sedikit, sebentar, tapi udah banjir. Saya lihat, oh nggak ada got, nggak ada saluran air. Kenapa? Karena warganya itu nggak rela tanahnya dibikin got. Ya lurahnya, ya udah nggak mau, ya udah mau dibikinin nggak ada, ya udah. Akhirnya apa? Hujan sedikit banjir. Nah itu lama, karena nggak ridho orangnya itu tanahnya dipakai buat got, ya udah nggak dipaksain. Tapi kalau ulama dulu dia jaga performa dia tuh, dia jaga waroknya dia tuh, jalannya itu dia apa? Pakai, dibeli sama kiai. Dulu ada mualim di daerah Rawasipur, ya. Jadi dulu itu ya namanya masih tegalan, masih banyak jalan apa, masih tanah-tanah itu ya banyak alam-alam. Dibeli itu warok, sifat warok. Dulu kalau guru kiai saya itu nasihatin, kamu tuh udah jadi khotib, udah jadi ustadz, kemana-mana mesti pakai peci, kemana-mana mesti pakai peci. Kamu tuh udah ustadz, kamu tuh udah khotib, udah khotbah melulu di masjid-masjid, kalau kemana-mana pakai peci. Nasihat guru tuh kiai saya gitu, pakailah pakaian orang soleh walaupun kamu belum soleh, insya Allah engkau akan jadi orang soleh. Gitu. Makanya kalau anak santri itu pakaiannya kayak apa? Habaib, pakai gamis, ya, pakai sorban kayak kiai, pakai udeng-udeng kayak habaib. Untuk apa? Untuk itu doa. Pakai pakaian orang soleh, walaupun belum jadi orang soleh, mudah-mudahan jadi orang soleh. Itu Pak, ya. Kamu udah ustadz, kamu udah khotib, udah ceramah-ceramah kemana-mana pakai peci. Dinasihatinnya begitu Pak. Makanya itu dikatakan, kalau sudah dilaksanakan itu, waroknya itu sudah dijaga, maka ada zulfa, ada derajat kemuliaan dalam diri seseorang itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ntar kita terusin lagi insyaallah minggu depan, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillah.